tangan upacara. Pembina upacara menempati mimbar upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Komandan depan ke depan, belakang ke belakang. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Karena COVID masih menyelinap.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan-pesan pahlawan nasional. Pesan-pesan pahlawan nasional. Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. Tusnadin. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan terus meneruskan perjuangan. Med Observer pemerintah TNI akan terus berjuang. Jenderal Sudirman. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Bung Tomo. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan untuk dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Muhammad Hatta. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Insinyur Soekarno. Amanat Pembina Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada yang terhormat Bapak Kepala MTS Negeri 1 Cirebon, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala MTS Negeri 1 Cirebon,
kepada yang saya hormati rekan-rekan guru MTS Negeri 1 Cirebon, kepada yang saya hormati Kepala TU beserta stafnya, dan tak lupa yang saya banggakan, anak-anak sekalian kelas 7, kelas 8, kelas 9 MTS Negeri 1 Cirebon. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya sebagai pembina upacara menyampaikan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia pada upacara bendera memperingati Hari Pahlawan tahun 2022. Amanat Menteri Sosial Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2022. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya pada hari ini tanggal 10 November tahun 2022 kita memperingati Hari Pahlawan seraya memanjatkan doa terbaik bagi seluruh pahlawan bangsa yang gugur di medan laga. Hari Pahlawan setiap tahun kita peringati dengan renungan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali jejak para pahlawan dalam hidup kita sebagai bangsa dan negara merdeka. Kita hidupkan kembali dalam benak kita perjuangan para pahlawan bangsa, dari para pejuang yang gugur dalam pelagaan pertempuran mempertahankan kemerdekaan. Penting kita resapi semangat dan keikhlasannya. Dengan hanya berbekal bambu runcing pun, para pahlawan dengan semangat bergerak serempak menghadapi musuh yang merupakan pemenang perang dunia dengan persenjataan terbaiknya. Rakyat bergandeng tangan dengan para tokoh masyarakat dan pemuka agama, berikut pengikut dan santrinya, bersama laskar-laskar pemuda dan pejuang dari seantero Nusantara. Semuanya melebur menjadi satu. Merdeka atau mati. Merdeka! 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 Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini pun kita berada dalam perjuangan besar menaklukkan ancaman dan tantangan yang nyata-nyata berada di hadapan kita. Pemanasan global yang memicu beragam bencana alam, serta kelangkaan pangan, energi, dan air bersih, kiranya perlu kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Kesiapsiagaan kita menghadapi bencana alam, termasuk pandemi COVID-19, serta kelangkaan sumber daya, harus senantiasa diperjuangkan secara bersama dengan kesungguhan. Kita mempunyai semua modal dasar untuk menjadi bangsa pemenang. Marilah kita bergerak bersama dan maju bersama dengan tekad untuk menang. Sekali merdeka, tetap merdeka. Untuk itu, kita harus meneruskan pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, melakukan pengembangan sumber pangan berbasiskan potensi dan kearifan lokal sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pangan, dan memperkuat keragaman pangan, mengelola sumber daya air secara bijak untuk menjamin keamanan dan ketahanan sumber daya air yang diharapkan dapat menopang keberlangsungan hidup dan kehidupan generasi kini dan generasi mendatang dengan lebih baik. Tidak mudah memang, tapi pasti bisa. Karena para pahlawan kita telah memberikan teladannya. Mereka pada masanya mengajarkan pada kita beragam nilai untuk kita tiru, kita warisi dan kita ikuti, sehingga jejak kemenangan niscaya akan berada dalam genggaman. Dengan senjata, dengan pemikiran, dengan karya-karya nyata, para pahlawan bangsa telah mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan bangsa pecundang. Kita tidak akan pernah rela untuk bersimpuh dan menyerah kalah. Sebesar apapun ancaman dan tantangan akan kita hadapi.
dengan tangan mengepal dan dada menggelora. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, teladan para pahlawan bangsa yang telah merasuk sukma, kiranya menjadi semangat kita di peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Pahlawanku, teladanku, dengan semangat, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Peringatan Hari Pahlawan 2022 diharapkan dapat terus memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa, untuk terus bersatu dan membantu sesama tanpa memandang sekap. Janganlah kita mau untuk dipecah belah. Ingatlah, Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jadikan momentum peringatan Hari Pahlawan 2022 untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, saling menghargai satu sama lain, mengisi kemerdekaan dengan menjadi pahlawan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, dan seterusnya. Jadikanlah semangat dan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kita bersama. Ayo kita berantas kebodohan, perangi kemiskinan, dan upaya pecah belah bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kita lawan paham radikal, kita tumbuh kembangkan semangat gotong royong untuk menyongsong masa depan yang cerah. Pahlawan akan menjadi teladan bagi kita mengarungi masa-masa penuh tantangan. Teladan bagi kita menata masa depan dan menjadi pemenang. Selamat Hari Pahlawan tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 10 November 2022, Menteri Sosial Republik Indonesia, tertanda Tri Risma Harini.